Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita akan berbicara atau diskusi tentang siapa sih yang berhak menyatakan bahwa budaya ini, budaya itu merupakan budaya Sunda. Padahal tidak dilakukan oleh mayoritas orang Sunda. Jadi hanya budaya-budaya lokal. Atau tentang kepercayaan, tentang Sunda Wiwitan nih. Sunda Wiwitan itu sebenarnya seperti apa? Apakah seluruh kepercayaan lama itu disebut Sunda Wiwitan? Jadi jangan-jangan Sunda Wiwitan sekarang itu menumpang di Sunda Wiwitan, ajaran Sunda Wiwitan Baduy. Padahal kan Sunda Wiwitan itu merupakan atau asli kepercayaan Baduy. Kenapa di daerah lain ada yang menyebut Sunda Wiwitan? Dan ajarannya juga beda. Apakah tidak merusak Sunda Wiwitan Baduy? Jadi keaslian Sunda Wiwitan Baduy yang telah dipertahankan ratusan tahun itu dieliminasi dengan kebudayaan Sunda Wiwitan sekarang. Jadi masyarakat Sunda ini sebenarnya perlu adakan pertemuan besar, ngumpul kaum budaya terdiri dari kaum akademisi, praktisi kebudayaan, tokoh-tokoh agama dari berbagai daerah. Karena apa yang dilakukan itu belum tentu juga dilakukan di daerah lain. Masalahnya kan demikian. Dan itu tidak berhak melegitimasi bahwa itu merupakan budaya Sunda. Kan enggak, itu kan baru pemahaman kita sendiri aja. Disinilah masyarakat Jawa Barat itu perlu diskusi. Karena ini harus didefinisikan. Jadi bahwa kepercayaan di suatu daerah itu kan berbeda-beda. Jadi intinya budaya Sunda itu seperti apa? Tuh, seperti apa? Terus apakah yang dipercayai atau yang dilakukan suatu daerah itu bisa bahwa itu budaya Sunda, atau bisa menyatakan bahwa itu budaya Sunda atau tidak? Atau cerminan budaya Sunda kan belum tentu itu juga. Jadi harus ada kesepakatan bersama bahwa itu merupakan budaya Sunda. Sebenarnya kan tiap daerah itu berbeda-beda. Yang awal harus kita diskusikan itu sebenarnya definisi Sunda itu sendiri. Jadi harus tegas dan jelas Sunda itu. Jangan dibuat tidak jelas, ngawang-ngawang. Akhirnya kan nggak jelas. Sesuatu yang nggak jelas itu kan tidak mempunyai tujuan yang jelas ke depannya juga. Kita harus mendefinisikan tentang Sunda itu sendiri. Sederhana saja sebenarnya. Yang disebut Sunda itu adalah Tatar Sunda. Jadi Tatar Sunda itu ya kalau sekarang itu ya Jawa Barat, Banten, Jakarta, Jawa Tengah bagian barat. Itu Sunda itu. Jadi orang Sumedang jangan merasa paling Sunda, belum tentu. Karena Sunda juga kan, orang Banten juga kan bahasa Sunda, cuma bahasanya saja beda, dalam ketegasan bahasa aja yang berbeda. Jadi di Banten mungkin ya Sundanya lebih tegas gitu. Kalau di Sunda di Parahyangan kan sudah banyak bahasa-bahasa dari luar sebenarnya. Terjadi feodalisasi bahasa. Jadi bahasa halus itu kan feodalisasi bahasa. Itu bukan bahasa asli. Jadi Sumedang jangan merasa bahwa itu paling Sunda, belum tentu. Orang Brebes bagian barat itu kan orang Sunda itu. Orang Cilacap itu Sunda, itu kan banyak Sundanya. Nah, jelas dulu definisi Sunda itu. Udahlah kalau Sundalek atau bahwa Sunda itu bukan suatu suku, ada teori bahwa Sunda itu bukan suatu suku atau merupakan pandangan hidup. Kan itu mengaburkan. Jadi gini loh. Jadi pandangannya gini loh. Meskipun Sunda itu dulu besar itu, Sunda besar itu. Kita seperti Persia sajalah, Persia. Jadi Persia itu kan dulu luas, sekarang menjadi Iran seperti itu. Terus Romawi itu luas sekali itu, sekarang jadi Itali gitu. Jadi kita harus bisa mendefinisikan bahwa Iran atau Itali itu merupakan representasi yang dulunya bekas ibu kota Romawi gitu kan, gitu aja. Jadi jangan terlalu luas.
dalam mendefinisikan Sunda itu. Yang sudah jelas itu saja. Jadi Sunda itu adalah Tatar Sunda, bekas kerajaan yang ada di Tatar Sunda, yaitu Kerajaan Sunda. Nah setelah itu kita baru mendefinisikan tentang budaya-budaya Sunda. Jadi kita harus memetakan ini budaya Sunda di wilayah Jawa Tengah bagian barat itu seperti apa, di Brebes itu seperti apa, terus di Cirebon seperti apa, di Priangan, di Sumedang, di Galuh, di Ciamis, Tasik, di bekas-bekas kerajaan Galuh itu seperti apa, bekas kerajaan Cirebon seperti apa, bekas kerajaan Sumedang seperti apa, Banten seperti apa, terus Jakarta seperti apa gitu. Nah itu Tatar Sunda. Terus kedua ini kadang-kadang kita sering mendengar bahwa kepercayaan Sunda itu kan katanya dihukumi musyrik. Jadi gini, orang Sunda itu harusnya bangga. Pertama itu nenek moyangnya itu masih ada. Jadi nenek moyang orang Sunda itu masih ada. Suku Baduy itu sebenarnya kan nenek moyang Sunda dulu sebenarnya. Yang masih mempertahankan tradisi kan Baduy. Baduy itu kan mempunyai suatu kepercayaan Sunda Wiwitan. Bahwa Sunda Wiwitan Baduy itu tidak pernah dihukumi musyrik. Sunda Wiwitan Baduy itu tidak pernah dihukumi musyrik. Tidak pernah. Mana ada fatwa Sunda Baduy itu musyrik. Nah, yang disebut musyrik itu karena orang-orang kepercayaan itu mengambil kebudayaan dari daerah lain. Misalnya dengan memasukin kepercayaan Nyi Loro Kidul, kan bukan kepercayaan Sunda itu. Nyi Loro Kidul itu kan itu kepercayaan orang Jawa Tengah lah. Kan gitu. Untuk apa dibawa ke Tatar Sunda? Ya otomatis dihukumi musyrik. Sunda Wiwitan yang Baduy itu tidak pernah dikatakan musyrik, tidak pernah ada hukum musyrik gitu. Bahkan tetap dilestarikan sampai sekarang itu ratusan tahun itu. Mungkin terjadi pada tahun 1579 itu. Jadi udah kompromistis sebenarnya. Karena ya kepercayaannya asli jadi monoteisme. Terus ada sekarang yang demikian ya. Menurut saya ya biar tidak dibenturkan antara kebudayaan, kepercayaan dengan agama, jangan menggunakan kata Sunda gitu. Sunda Wiwitan. Kan Sunda Wiwitan itu punya Baduy. Itu gak boleh diganggu-gugat itu. Menyalahi aturan itu kalau kita mau merasa bahwa Sunda Wiwitan seperti ini. Salah itu. Sunda Wiwitan itu Baduy. Coba lihat kemarin Sebak Baduy itu kan. Gak ada yang nyembah-nyembah itu juga. Jadi gini maksud saya, meskipun silakan kepercayaan itu silakanlah, tapi jangan menggunakan kata Sunda. Apalagi Sunda Wiwitan. Itu sudah merusak kepercayaan orang Baduy itu. Terus kita juga jangan pipiluan ikut-ikutan budaya lain gitu loh. Jadi sekarang itu kan yang pipiluan itu dianggap budaya Sunda, padahal bukan itu. Kan gak ada di tiap daerah itu. Di tiap daerah kan gak ada seperti itu. Ya mungkin daerah itu, ya udah gak apa-apa daerah itu aja, tapi bukan representasi dari Sunda. Jadi ini yang kekuasaan inilah mulailah diadakan pertemuan tentang ahli-ahli kebudayaan gitu. Jadi jangan dibiarkan dengan asumsi-asumsi. Harus ya minimal juga ya kita bukalah naskah-naskah lama yang kita punya itu. Jadi jangan sampai ini orang yang senang budaya Sunda. Jadi kita punya naskah tapi tidak pernah dibaca, itu kan itu suatu kesalahan besar juga. Akhirnya ngomong aja di sana kan gitu. Kita harus membangkitkan kebudayaan Sunda itu lebih elegan gitu. Elegan, dinamis, terus lebih global atau universal lah. Jadi tong aku-akuan sorangan. Ya kalau itu bagian dari itu ya di Sumedang gitu kan, ini banyak sekali nih. Jadi sebenarnya potensi Sunda itu sangat hebat. Cuma masih kurang global lah. Terus banyak yang aku-akuan. Yang aku-akuan inilah
mulai belajarlah yang lain-lainnya. Sunda itu kaya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.